Perkembangan musik rock di Indonesia dari masa ke masa mengalami banyak perkembangan. Mulai dari ciri khas musik itu sendiri, serta genre yang berbeda-beda. Musik rock misalnya. Tidak sedikit musisi dengan genre rock di Indonesia. Sejak tahun 1950-an, awal mula demam Elvis Presley masuk ke Indonesia, hingga sekarang banyak tumbuh musisi-musisi rock yang harum namanya di kalangan lokal. Salah satunya yaitu Plat N. Pada tahun 2005 hingga 2006, dengan rilisan album pertama bertajuk Rock and Roll, menjadi awal mula Plat N berkarir di dunia musik. Seperti yang kita ketahui, musik rock identik dengan lirik lagu yang ekspresif dan bebas, serta ketukan musik yang powerful menjadi kekhasan yang sangat menonjol dalam musik rock. Tidak hanya itu, fans yang energik juga menjadi karakter musik rock. Namun, bagaimana jika seorang musisi rock memiliki jiwa yang lembut serta akhlak yang baik? Kali ini, tim Mewah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Vicky, selaku vokalis dari band Plat N yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga membuatnya berbeda dari musisi rock pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Mewah Metal Dakwah Heart Outside Holy Inside. Nah, tadi kita sudah lihat ya beberapa cuplikan-cuplikan dari tamu istimewa kita, Gus Vicky. Bagaimana dunia musiknya Gus Vicky, perjalanan hidupnya Gus Vicky dan lain sebagainya. Nah, di sini sekarang sudah bersama kita Gus Vicky atau biasa dikenal Gus Rocker. Ngoten nggih Gus? Sepertinya begitu. Insya Allah. Gus Rocker. Nah, sedikit gambaran dari perkenalan intermezzo sedikit dari Gus Vicky. Gus Vicky niki selaku founder ya, dari grup Plat N. Ngerti nggih Gus? Insya Allah, insya Allah. Founder dari band rock Malang Plat N. Nah, juga termasuk alumni Pondok tahun 97. Jangan ngomong no alumni nanti takut kelihatan tua. Waduh. Pokoknya Gus Vicky itu dari alumni ya gitu. Tahunnya berapa? Nanti dipotong. Ini boleh saya buka? Monggo Gus. Biar kelihatan pandangan mata saya. Walaupun terlihat tua tapi jiwanya masih muda ya Gus ya. Tetap muda. Harus ya, always. Always. Siap. Always ya. Gini Om, di acara kita Metal Dakwah ini kita pengen tahu sedikit tentang Gus Vicky. Mungkin Gus Vicky bisa perkenalan dulu dan nama lengkap dan nikinya. Monggo. Nama lengkap saya Vicky Yanuar Ardiansyah ya. Nggak punya titel. Waduh. Titerli bakali almarhum kabeh. Insyaallah. Jadi Vicky Yanuar Ardiansyah bin Suhartono bin Marzuki bin Misda. Lho, dawa. Ngono ta. Besok lek ndongakno aku cek lengkap. Waduh. Yang biasa disebut juga dengan nickname saya Vicky Plat N. VICKY Plat N. Ya. Bisa dicari VICKY _Plat N ya. Yang biasa juga disebut dengan Gus Rocker. Ya, subhanallah sekali. Sebelumnya nih Gus Rocker ini kan Gus Vicky ini larinya di dunia musik ya, ngerti nggak Gus? Pernah di dunia musik. Nah, spesialisnya ke musik rock, ngerti nggak? Insya Allah. Nah, sebelumnya masuk ke dunia rock nih Gus Vicky ya apa ceritanya nih? Maksudnya dunia musik rock dunia apa musik rock? Dunia musik rock. Nah ini harus dibedakan redaksinya. Bahaya soalnya. Kalau dunia rock itu pasti ada dunia celana sama dunia sarung. Kalau dunia musik rock, nah masa harus komplit ya. Harus tamam ya, Masya Allah. Harus pas. Bahaya itu nanti, Masya Allah. Doror kata orang Arab, Masya Allah. Jadi blind, cari wong Malang blind. Jadi sebenarnya di dunia apa saja ya, insya Allah saya masuk. Asal jangan di dunia roh aja dulu. Belum ya. Apa dunia alam baka. Jadi di dunia musik rock itu saya sebenarnya perjalanan. Semua itu adalah berproses.
Yang intinya saya menemukan dunia musik itu waktu saya ada di pondok, ya. Ada di pesantren. Saya menemukan dunia musik dan saya menikmati. Enjoying, saya di situ menikmati dunia musik hingga saya keluar dari pondok, ya saya keluar dari pesantren. Yang sebenarnya itu adalah, ya itulah kita berproses di dunia nyata. Ya. Ya akhirnya meskipun hingga saya menikah pun saya tetap enjoy dalam bermusik. Perjalanannya untuk musik rock itu sebenarnya panjang. Aku ya tahu keroncongan. Ya tahu. Jadi sebelum masuk rock tuh lah iya. dicoba semua. Iya, harus pakai celana dulu sebelum pakai rock. Masya Allah. Seperti itu jadi. Ya, Masya Allah. Jadi perjalanan musik rock itu memang panjang. Makanya seperti yang panjenengan utarakan dalam sebuah tema yang istimewa ini, saya rasa istimewa. Heart outside, holy inside. Masya Allah. Jadi itu adalah proses pencarian. Gimana sih musik rock itu? Secara esensialnya itu seperti apa? Itu pencarian. Setelah kita bisa menikmati, subhanallah. Sebenarnya orang-orang dalam musik rock itu adalah holy inside semua sebenarnya. Holy inside. Iya. Makanya banyak istilah akhirnya, waduh wajah metal, hati Hello Kitty. Sebenarnya ya itu dari ungkapannya. Heart outside, holy inside. Tapi kalau kita mengenal banyak orang-orang dari kalangan musik rock itu sebenarnya hatinya itu lembut semua. Ahli zikir semuanya. Ahli zikir. Masya Allah. Ya itu ada perjalanan. Ya akhirnya saya bisa menikmati dalam ranah musik rock itu sendiri. Karena apa? Disitulah saya menemui banyak anasir, banyak saudara, banyak teman-teman, banyak manusia yang multidinamik. Ya ono sing memang beliau itu sosok A, sosok B yang harusnya itu adalah kita harus kepo dengan dulur-dulur itu. Ya akhirnya di situ bisa menemukan rasa. Sebuah ikatan. Dengan dulur-dulur di antara kalangan musik rock. Mulai dari Malang hingga banyak kota lainnya yang mencintai musik rock. Tapi pada intinya Gus Vicky ini masuk ke dunia musik rock itu untuk mencari persaudaraannya nih Gus. Iya, ditoto dhisik niate. Oh siap. Jadi bukan hanya sekedar kesenangan yang kita cari. Karena kita basicnya memang besar di pesantren, yang menguatkan sebenarnya segala sesuatu itu inamal amalu biniat. Ya, kita niatkan, ditoto niate kalau memang bermusik band-bandan hanya tidak untuk sekedar mencari kesenangan. Kita mencari saudara. Kita memperluas hasanah pengetahuan kita tentang persaudaraan, ukhuwah Islamiyah seperti apa, bahkan di luar saudara di luar Islam pun seperti apa. Akhirnya itu yang menambah hasanah dan wawasan kita akan musik rock itu sendiri sebenarnya. Di situnya proses pembelajaran kita sebagai musisi rock. Musisi rock, siap. Jadi dan itu adalah proses yang nggak mudah. Dengan berbagai macam resikonya ya kita menggeluti musik itu memang masya Allah. Karena memang yang notabene dalam tanda kutip bermusik itu adalah yang tabu dalam banyak pandangan visi beberapa orang. Yang harus waduh keluarga kok sih tetap ben-benan. Gendong anak kok sih ben-benan. Wallahu alam. Tapi itu saya nikmati proses itu. Hingga akhirnya saya bisa menemukan rasanya. Bisa menemukan persaudaraan-persaudaraan hasanahnya dalam bermusik rock itu sendiri. Berkarya dengan indah, berkarya dengan nikmat, melahirkan karya dengan nikmat, hingga tur di banyak kota itu dengan nikmat. Ya, yang akhirnya begitu saya pengen benar-benar ya nggak saya tinggal, terus saya bekerja pun sekarang pada dunia musik itu sendiri. Ya, itu nanti di pertanyaan berikutnya mungkin ya. Masya Allah. Ini boleh diminum apa dilihat saja? Monggo Gus. Sudah netes habis ini ya. Masya Allah. Monggo. Alhamdulillah. Barokah ini tim-tim yang subhanallah istimewa kadang. Matur nuwun. Saya nggak tahu dari santri memang ya gilo ya. Apa gilo itu? Jijik kan. Tapi selain persaudaraan dari dunia rock nih, dunia musik rock itu ya, Gus. Apa poin interestnya gitu? Hal yang menarik di sudut pandang Gus Vicky sendiri di dunia musik rock itu apa, Gus? Ya itulah, sebenarnya musik rock itu kalau saya rasa dari setelah proses perjalanan saya mencari saudara, mencari rasa di musik itu sendiri.
ternyata subhanallah begitu besar hakikat manfaat hikmah dari bergelut di dunia musik itu sendiri. Dalam rock itu sendiri. Dalam musik Karena rock. rock itu kan watu, atos, kal hijarah, au asadu qaswah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita mau mencari tabir dari watu itu mau, ya, bisa memecah batu itu sebenarnya, ya, persaudaraan yang akan kita dapat. Bahkan mereka ya Hello Kitty semua intinya sebenarnya. Pada dasarnya ya, pada dasarnya aslinya. Hello Kitty. Holy inside. Holy inside. Makanya tak kenal maka tak sayang. Makanya itulah proses pencarian. Pencarian saudara sebenarnya. Saya ngeband itu dengan banyak orang. Setiap album saya itu ganti personil. Tapi dari situlah ya kita berproses. Ternyata kita itu bersaudara bukan hanya untuk sekedar ngeband, tapi saudara itu selamanya. Oh, Perbedaan boleh, tapi hati harus tetap satu. Kuah, Masya Allah. Itifaknya itu di situ. Masya Allah. Jadi situlah proses kita. Begitu juga dengan khasanah kita di luar itu di internal dalam satu band. Di luar juga seperti itu. Jadi banyaknya tempaan ya, cibiran, cacian, makian, pujian itu yang akan memperkuat kita menjadi sosok rocker itu sendiri. Makanya wallahu a'lam akhirnya saya diberi amanah Allah untuk terus berdakwah di sisi kehidupan yang sangat keras ini. Masya Allah. Tapi wasik ya. Ternyata lek watu dikelemno nek jero banyu, ya tetap tenggelam. Rock itu tadi. Ya. Bukan rock yang kiwir-kiwir loh ya. Lagi kiwir-kiwir ngambang nanti. Tapi kalau rock yang dalam artian yang hard, outside itu tadi, lek cemplung nang banyu, itu akan tenggelam. Bukan batu apung ya, batu apung ini batu yang Masya Allah. Rock kan identiknya dengan hitam, aswad hitam, ya. Black ya. Kalau kita tenggelam kan dia pasti akan jatuh ke dalam air. Begitu juga hati mereka. Mereka akan tenggelam dalam lautan. Masya Allah. Kalau dikembalikan itu kita relatekan dalam ilahiyah, dalam religi, mereka akan tenggelam dalam lautan religi. Lu banyak sekarang musisi-musisi rock yang hijrah, nggih. Banyak musisi rock yang hijrah. Tapi itulah sejatinya bahwa dalam bungkus yang kuat, yang kokoh sekalipun itu terdapat yang lunak lapisannya. Begitu juga dengan hati. Kalau hati kita itu terus kita isi dengan maksiat, dengan salah, dosa ya. Tapi kalau kita cuci ya dengan taubat, dengan zikrullah, dengan ingat kita kembali pada Allah, pasti akan melunak, akan latif. Ya, yang selanjutnya akan bening seperti kaca. Istimewa. Iku lek ngaji ning nggonku berapa SKS itu. Dan kita di sini dapat dalam bentuk video. Insya Allah ya, mudah bermanfaat, Masya Allah. Berarti pada dasarnya Gus Niki masuk ke dunia musik rock itu memang niat awalnya untuk dakwah gitu? Atau memang secara tidak langsung? Secara tidak langsung. Karena kita lahir sebagai tolib, sebagai santri, begitu kita masuk dalam ranah dunia musik, apalagi musik rock, itu kita toto niat kita, ya Allah. Semoga niat ini mendapatkan izin ridho Allah. Saya niatkan untuk mencari saudara sebanyak-banyaknya, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk saudara-saudara saya. Yang akhirnya ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita saling berdakwah, wa tawasau bil haqqi, tetap saling mengingatkan dulur-dulur kita. Sing menggo yo gak iso langsung duelingno, langsung ambek dikei dalil, nggak bisa. Mereka harus dengan sentuhan-sentuhan kolbu. Dirangkul dhisik. Ya. Enak ngopi dhisik, ya ngomongno pertama ngobrolno musik, ngobrolno tur, ngobrolno karya. Lama-kelamaan kita sentuh hati mereka. Itulah proses Kanjeng Nabi dulu berdakwah juga seperti itu. Ya. Jadi gak langsung, baru kalau merangi ya ayo perang kan gitu. Ya. Jadi perlahan kita sentuh kolbunya mereka dulu. Nah, itulah proses. Ya memang semuanya itu perjalanan. Gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas latar belakang Gus masuk ke dunia musik rock itu tadi. Nah, kalau dari Plat N sendiri nih Gus. Nah, Plat N itu berdirinya memang Gus Vicky memang ada rencana punya cita-cita gitu atau bagaimana? Saya nggak pernah punya cita-cita. Saya nggak pernah punya rencana sebenarnya. Dalam hidup saya nggak, tolong digarisbawahi, tolong ditanda kutip. Saya Al-Fakir Vicky ini tidak pernah punya cita-cita. Tidak pernah punya. Berarti dan tidak pernah menggantungkan cita-cita. Tapi tetap saya jemput
flow like a water. Wah, siap, Ya, siap. aku kudu Flow like mondok, a water. aku kudu pesantren, masya Allah panggilan hati, mondok pesantren. Aku kudu sekolah di kene, aku kudu mondok mana? Kita temu dengan siapa ABC. Allah itu sudah ada tulisannya semua. Tinggal kita menjemput rahmat Allah, rizki, jodoh segala sesuatu itu sudah disiapkan sama Allah. Tinggal kita menjemput, itu namanya ikhtiar. Usaha. Begitu juga cita-cita, saya gak punya cita-cita menjadi musisi rock, tapi Allah menjadikan saya sebagai musisi, saya menjadikan saya sebagai Vicky Flat N. sekarang Vicky Plat N Al Fakir seperti sekarang ini, saya ikuti aja. Gak pernah cita-cita. Cita-citaku besok almarhum jadi manfaat, ya diridhoi oleh Allah. Amin, itu aja. amin. Wis mek ikut tok, gak neko-neko. Jadi enggak, memang bener-bener maksudnya ketemu temen, ayo bikin grup band, habis itu Iya, itu panggilan sendiri, datang dengan panggilan sendiri. sendiri. Ya semacam itulah. Hanya berupa Panggilan panggilan hati. hati. Ya. Jadi kalau ada panggilan hati, ya memang harus kita istikharoi. Kita itu nggak tahu apa-apa kan. Ya Allah, bener gak petunjuk iki atau tim musisi? Kalau memang ini bener, ya Allah, astaghfiruka bi ilmika wa qudratika. Kita nggak tahu apa-apa, hanya Allah yang tahu segala sesuatu. Akhirnya dituntun, kenal bola-bola musisi, sambungaken bola-bola musisi, tetap sambung, akhirnya berkarya-berkarya, ya. Kalau boleh tahu nih Gus, Nggih. Plat N itu sudah membuat berapa album sampai sekarang Gus? Total mulai 2005 kita berkarya mengeluarkan album pertama hingga saat ini adalah 5 album 5 album. dalam bentuk eksklusif fisik dan tidak pernah kita upload secara Secara digital. Digital. nggak pernah. Berarti Plat N ini brandingnya memang eksklusif sekali ya Gus? insya Allah. Ya moga seperti ya. Wallahu a'lam. Kalau nanti ada yang pengen ngupload teman publisher ya sumonggo nanti ya tergantung dealnya tanda tangan. Limited edition sekali. Jadi limited edition sekali. Jadi setiap kita mengeluarkan album, mulai album pertama secara indie label, saya packaging sendiri, saya distribusi sendiri, saya promosikan sendiri, ya. Tapi bareng-bareng lah aku dewe nggak suka. Maksudnya secara independen, ya, secara bebas itu akhirnya di branding oleh salah satu sponsor rokok Ya itu. besar Malang. Kemudian mendapatkan amanah. Jadi tak tutnoy. Mendapatkan amanah dari salah satu minor label Indonesia yang berbase di Surabaya waktu itu. Yang hanya diedarkan di kaki 5 waktu itu. Wis aku gak ngurus, nothing tulus ya. Man ana dari sopo band iki gak ono sing kenal. Performa yo jarang. Akhirnya ada deal tertentu, tanda tangan kontrak, berangkat. Dengan waktu itu sekitar 25 dihadiahi 10 visual video klip album pertama dengan nominal kontrak yang sebenarnya lumayan lah zaman saat itu ya. Dengan total kontrak hanya 10.000 keping waktu itu. Jadi 50-50. Ya, akhirnya itu yang membawa kita untuk terus berkarya. Album 2 akhirnya 3, 4, 5 dan menghasilkan 3 single. 3 single, 5 album. Itu. 3 single, 5 album. Gitu. Itu sudah sebenarnya kalau misalnya dibilang mungkin bagi kita yang masih muda, mahasiswa ini Guys. Plat N ini mungkin bisa kita bilang seniornya musik rock di Malang. Enggak juga, banyak lebih seniornya. Masih lebih Banyak. Senior itu suyuh, ya, Wah, saya ya. Blind aja biasa. Jadi ya sebenarnya musik enom kabeh ya. Wani ya paling mek siji loro. Nggih. Allah. Nah, tadi kalau Sambil diminum boleh nggih? Sambil jenengan tanya. Monggo. Nah, dari Plat N itu sendiri setelah mengarungi dunia musik rock nih Guys. Gimana kok bisa Mas Vicky niki dapat mungkin kasarannya gelar Gus nih Guys. Nah, ya itu. Allah semuanya. Dari Bukan saya, bukan saya membuat-buat panggilan lapo aku duduk anak Nah, kiai. iya, itu. Ya. Saya bukan anak kiai, bapak saya juga gak punya pondok. Jadi intinya di saat saya eksis bermusik, ada sebuah cerita ini sedikit. Gitu. Meskipun sebenarnya sudah banyak yang tahu kalau saya itu pernah nyantri, tapi nggak pernah saya publish memang ya, nggak pernah saya iklankan. Low Aku profile santri, gitu ya? Wis pokoknya biasa ya lo, nama Vicky Nordiansa, alamat bla bla bla, pernah jadi duda, anak 2 ngono waktu itu. Nah begitu ada momen saya itu reuni akbar dengan satu periode saya di pesantren,
Akhirnya saya di-tag sama teman-teman. Oh. Para asatid itu saya di-tag ya. Tahun Kalau berapa nih, di-tag Gus, kalau 2016. 2016. Kan akhirnya keluar tuh di profile. Nggih. Kan waktu itu nggak saya hidden. Iya. Masya Allah metu. Ya Allah, akhirnya khalayak netizen pada tahu kalau saya itu pernah nyantri, bukan mantan santri, tapi saya pernah nyantri. Oh, sampai saya jadi santri ya. Wah, iya. Tolib abadan. Ya akhirnya mau nggak mau akhirnya ya wes. Semua pada dulunya juga ada yang sudah tahu manggil saya Gus Rock gitu. Akhirnya tagline ini kok nikmat di telinga, ya enggak? Oh, nggih. Gus itu ya sebenarnya bukan lakop, bukan nickname untuk hanya sekedar untuk anak kiai saja. Benar Gus itu hanya untuk menghormati sebuah keilmuan, akan keilmuan agama atau biasanya dalam daerah tertentu Jawa Tengah itu ada Gus bagus. Padahal kalian ndek Duro cong kacong. Oh, nggih. Lek wong Cina nyo sinyo lah. Le dole sebenarnya sama dengan panggilan semacam itu. Sebenarnya Tapi lah bukan titel khusus ya, Bu? bukan titel khusus sebenarnya. Tapi begitu banyak dari dzurriyyah dalam pesantren yang memanggil istilah itu dengan putra-putra beliau dengan ungkapan Gus. Akhirnya, Gus kudu anak kiai. Enggak juga sebenarnya. Sejarahnya sebenarnya kayak Awal saya gitu. itu risih dengan panggilan semacam itu. Gus, Masya Allah, aku itu Gus Buster aja dulu gitu. Gus Tapi, Buster. ya Allah, kita kembalikan pada niat. Kita niat mengemban amanah bermusik juga untuk berdakwah. Melibatkan dakwah dalam sisi apapun. Ya akhirnya, kok nikmat rasanya panggilan ini, lakop ini, nickname ini. Gus Rock, jadi Gus Rocker. Karena nambah ER doang, wah wis, oke, deal. Bismillah, muka-muka nggak ada riak, nggak ada takabur. Saya ganti nama saya di Instagram dengan Gus Rocker. Gus Rocker. Gitu. Jadi yo semuanya flow aja, nggak ada yang khusus. Gak ada yang spesial sebenarnya. Berarti memang aslinya, Meskipun besok saya ganti lagi dengan Vicky Anwar Ardiansa nggak apa. berarti aslinya memang bukan dari diri sendiri, tapi dari Dari kalangan-kalangan luar. Gitu. dari khalayak. Begitu para netizen paham kalau saya itu pernah nyantri, akhirnya mereka ngomen di di sosmed, japri saya itu dengan Gus, terus seperti kabarnya, Gus sehat ta? Insyaallah. Gae gas jenengku duduk bagus ya. Jenengku boy sare Vicky ya. Akhirnya ya wis Gus Rocker semonggo, Gus Vicky semonggo. Insyaallah. Oh itu hanya sebuah sebutan. Berarti memang nggak ada niatan untuk menjadikan dirinya Mas Vicky sebagai Gus, enggak ada. Enggak ada. Nah, Saya dulu jadi diri saya sendiri, channel saya jadi tetap Vicky Plat N Official. Oh iya, begitu. Nah, itu buat teman-teman bisa dilihat di YouTube. Di YouTube, Vicky monggo Plat monggo. N. Saling berbagi manfaat. Ya, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ili. Di-share ya channelnya. Semoga bisa membawa manfaat. Amin. Karena itu channel dakwah. Lah channel ben-benan enggak usah di-share enggak apa-apa. Channel dakwah ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Motivasinya Gus Vicky sendiri untuk jalan di dakwah agama melalui musik rock itu apa Gus? Sedangkan masih banyak dari kalangan-kalangan luar itu yang menganggap musik itu masih ada mubah atau haram atau dan lain sebagainya gitu. Nah, motivasinya Gus Vicky sendiri apa? Mubah itu gimana? Ya harus belajar lah ya. Oh, okay. Ya harus belajar lagi. Ya harus sama-sama belajar. Al-mubah itu ya, ini bentuknya muamalah. Ibadah apa enggak musik ini? Ya, kita maknai dengan ibadah. Tapi sejatinya harokahnya ini kan adalah dalam bentuk muamalah kita, ya, ma'anas. Tapi kalau kita bisa maknai dengan ibadah, ubudaya ilallah, muamalah ma Allah, baru kalau bisa menggetarkan hati bisa untuk zikrullah, siapa sih ngaramno? Wong dulu Kanjeng Nabi dengan para kaum muhajirin ya, kaum Ansor, hijrah pakai apa? Pakai rebana. Pakai musik apa bukan itu? Sebuah resonansi itu dinamakan musik wisan. Iya, musik. Thala'al badru alaina. Musik apa bukan? Musik nih. Kalau memang diharamkan oleh Kanjeng Nabi, saat itu Nabi sudah bilang haram. Makanya harus belajar usul fiqh yang benar. Al aslu fil asya'i al ibaha. Mubah itu apa? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Enggak masalah. Iya. Enggak ada haramnya di situ. Mana? Lek haram lek awake dhewe kita nyanyi dengan dengan sambil bermaksiat sampai dering-deringan itu haram. Menyampaikan pesan-pesan kalam-kalam yang enggak khair, yang enggak hasan haram. Tapi kalau buat kita dakwah menyampaikan kata-kata yang baik dan benar, ya sah-sah saja. Al-ibadah. Jadi
kembali lagi ke niatnya untuk apa gitu. Wong Gusti Allah nggak lihat dohir kita. Ya. Bahkan kacamata ana lakut koben gak didelok iku wong digawe mek apa? Media saja. Media cek ono sing siji lho, Ndik. Sing dakwah iki lho, musisi iki lho ya. Cek gak kabeh padha-padha masuk serbanan tapi sik kacamata lakut koben gitu ya. Cek ada bedanya. Maksudnya itu adalah bentuk kabeh balik ke kolbu. Pada niat kita, kolbu kita yang dilihat sama Allah. Ya, Allah nggak lihat dohir kita, tapi kembali pada niat dan tujuan kita, kolbu kita. Balik nang hati, balik lagi ke hati. Iya. Musik, wah asik ae. Yang penting bisa membawa kita bergetar hati kita untuk berzikir, nggak masalah. Nggak masalah. Subhanallah, subhanallah. Baik ngurungono duk jeduk jeduk, ya. Contoh DJ ya, misalkan DJ. Ya, kita nggak lihat kalamnya, kita nggak lihat ginanya, nggak lihat songnya, ya. Tapi kita mendengarkan melodi dan resonansinya. Duk jeduk jeduk jeduk, kita pakai zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah. Siapa enggak? Ibadah, kita manai dengan ibadah kok. Berarti musik akan membawa manfaat dan barokah. Gini apa mboten? Barokah manfaat. Mangane kalau kita bagaikan kera makan manggis, ya, pahit joboy. Karena kita ngaji luarnya saja, nggak mendalami isinya, padahal jerone sih ono lagi apa asemnya. Ya. Itu seninya. Islamnya di situ indahnya. Itu segala sesuatu rahmat, nggak apa-apa. Itu perbedaan. Perbedaan itu rahmat. Jangan dianggap itu semua saudara-saudara kita yang mengharamkan. Mereka sudah la ilaha illallah, saudara kita itu. Sama-sama masuk surga nanti. Nggak usah disalahno. Itu cara Allah memberikan perbedaan itu dengan rahmat agar kita saling mengasihi di antara mereka. Bukan bermusuhan. Iya, mencari solusi tapi akhirnya menjadi rahmat. Wong padahal akhirnya pada ulama ketoke gegeran di YouTube ya. Padahal akhirnya rangkul-rangkulan. Ya Allah, subhanallah, doakan saya Yai, doakan saya Gus. Wah, asik. Itulah indahnya Islam. Iya. Kadang kata bid'ah iki, kafir iki. Itu. Tapi kalau bertemu rahmat Allah, makanya ngajinya ya kudu sampai nih jero-jero, mengkaji apapun, mentadaburi apapun, kopi ini dari onok guloi, onok biji kopi. Kita maknai dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Apapun itu ada manfaatnya. Jadi kalau di sudut pandangnya Gus Vicky sendiri, untuk musik malah itu yang membantu dakwahnya Gus Vicky sendiri. Jadi musik apapun itu hanya sebuah media. Hanya sebuah perantara, wasilah. Semuanya itu butuh media. Semuanya butuh wasilah. Ya. Orang mengetahui ilmu sekarang nggak harus dengan buku. Media apa saja, sosmed, ya, TV semacam ini, apa ini? Mewah, Masya Allah. Semoga mewah selamanya. Amin. Jadi hanya sebuah media. Kopi tanpa media gelas, yo kacak-kacik kutak kabeh ya. Begitu juga dengan dakwah. Tanpa ada media musik, tanpa ada media komunitas, tanpa ada media majelis. Katinandi itu loh. Ngaji itu nggak hanya sekedar di majelis, nggak hanya sekedar di masjid, nggak hanya sekedar di pondok pesantren. Bisa dimanapun. Ya. Dalam bentuk apapun ini juga. Tadi ngaji kita, ya nggak? Masya Allah. Kalau harapannya Gus Vicky sendiri ngelihat kalangan-kalangan muda sekarang kan banyak ya Gus. Masuk ke dunia seni, dunia musik, dunia film, atau dunia apapun itu. Nah, itu harapannya Gus Vicky sendiri untuk kalangan-kalangan muda sekarang apa Gus? Harapannya tetap jaga dan perbaiki niat. Oh, tetap balik awal lagi itu ke niat. Awal itu dia. Niat. Niatkan untuk apa? Kita cari tahu kita hidup itu sebagai apa dan hidup kita untuk siapa. Berarti niat kita harus kita lillah. Untuk Allah, untuk sang pembuat kehidupan, pencipta kehidupan alam semesta ini. Lek diniati lillah, insya Allah semuanya akan membawa manfaat dan membawa barokah. Dan tujuan-tujuan kita biar Allah yang menata skenarionya. Karena kita nggak punya kemampuan apapun untuk menata. Kita hanya berikhtiar, golek coro jemput rahmat Gusti Allah. Toto kayak gini, gak iso sinoto Gusti Allah. Karepe menungso kayak gini, karepe ya. Karepku ngombe kayak gini. Nek karepe Gusti Allah gak gelem dikutano ya apa? Lewat tangannya Mbak cantik ini. Aduh, buta. Wis gak dikotor ngombe kopi malian. Berseni mejo. Jadi yang nomor satu ditata niat. Kita kembalikan niat itu ada untuk semua pencipta kehidupan alam semesta ini. Insya Allah semuanya akan membawa barokah, memberi manfaat kepada sesama. Semuanya. Ya. Makanya kita serahkan yang terbaik untuk Allah.
untuk Semuanya Rasulullah. untuk Allah, kembali ke Iya, Allah. nanti dikembalikan terbaik untuk orang tua, untuk umat, untuk dulur, untuk semuanya. Insyaallah. Toto kabeh. Kalau nggak salah nih Gus, ini lupa nggak saya tanyakan ini. Kalau nggak salah Gus, selain Plat N, Gus Vicky sendiri punya komunitas musik. Nah gitu? ini, jadi di akhir pandemi ini memang membawa banyak hikmah ya, yang akhirnya membuat saya untuk menyisihkan sejenak band saya Plat N ini yang dunia hingar-bingar rock and roll. Iya. Tak jalan di kota wayang di sini. Ya. Oh, disimpen Plat N, dulu. iya, ya, Gus? disimpen dulu. Nanti siapa yang meneruskan, mungkin Mbak Widya mau jadi vokalisnya Plat N, nggak apa-apa. Audisi dulu nanti. Masya Allah. Jadi saya beserta dulur-dulur saya yang notabene mempunyai beberapa single yang berbasic religi dengan tema-tema religi. Wallahu a'lam, akhirnya Allah mengkodarkan kita bertemu dengan mereka, dengan beberapa saudara-saudara saya ini dari musisi-musisi Kota Malang untuk bersinergi. Dan saya hanya dipasrahin untuk mengawal khodim mereka, baturim mereka ya, baturim Gusti Allah untuk mengawal dulur-dulur saya ini dengan konsep santri jalanan Anjang Sono. Bisa dicari di Instagram dan di YouTube. Santri jalanan Anjang Sono. Jadi konsepsi kita adalah kita hanya bersinergi, bersilaturahmi awalnya. Yang mereka notabene punya single-single dan album religi. Dari Mas Bonerudzi ini salah satu hip hop rapper senior Kota Malang. Rapper senior yang sudah rilis album, satu album, Bonerudzi. Berkolaborasi dengan vokalis solo pop ya. Solo pop. Mas Dodi, DODIQ, Mahabbah. Nah itu lagu-lagunya istimewa sekali. Karena mencarinya dengan ilham semuanya. Dodi Mahabbah itu, Mas Dodi Mahabbah itu dengan zikrullah. Ta'aba itu, Tuhan aku bisa apa. Subhanallah. Jadi zikir kabeh, isinya lagunya itu melodik tapi religi. Begitu juga dengan Mas Bonerudzi. Mas Bonerudzi ini ada muhasabah, indahnya berbagi, mutazawwid, Masya Allah. Tapi dengan rap. Dengan rap. Nah, dengan rap. Genrenya yang beda-beda ya. Keluar dari biasa ya. Religi lagunya melo, ini malah rap. Jadi kita combine. Akhirnya kita combine dengan beberapa musisi senior Kota Malang. Salah satunya Mas Wahyu Hermawan, Unyep itu biasa disebut Unyep. Dulu bandnya Melanin, sekarang beliau aktif di Arema Voice, gitarisnya Arema Voice. Dan salah satu perkusinya juga Mas Ocep Rock. Ocep Rock itu dulunya mantan drummernya The Cross, ya. Tahu ya band The Cross? The Cross. Band komunitas Arema. Yang sekarang beliau juga aktif di salah satu band project beliau bersama para dosen Kota Malang, Duo Ethnic Holic. Duo Ethnic Holic. Musik etnis, sekarang lagi tur padat merayap ya. Lagi padat sekarang. Duo Ethnic Holic. Jadi Mas Ocep Rock, kita ada 4 dan juga salah satu kita dibantu oleh salah satu musisi entertainment female singer. Itu adalah ya selebgram juga beliau, Mbak Dina Noti, DINNA, Noti ya. Noti. Ya, selebgram juga endorsementnya juga banyak, Masya Allah. Suaranya juga merdu, wajahnya juga cantik, Masya Allah. Saya ganti di konsep nama beliau ini, saya ganti di cek rodok catchy. Konsepnya santri jalanan, saya ganti dengan Dina Aisyah, Masya Allah. Dina Aisyah. Mbak Dina Noti. Jadi Dina Aisyah. Tonton Mbak Dina Noti, Masya Allah. Nah. Subscribe, jangan lupa ini channelnya. Share kebaikannya, Masya Allah. Ya, sebelum kita lanjut, habis ini kita ada perform dari Santri Jalanan Anjang Sono. Kita mau ngingetin lagi bahwasanya acara kita disponsori oleh Container Cafe. Masya Allah. Dan juga Geprek Sai, seperti itu. Nah, itu aja, maka mungkin penutupan segmen terakhir. Selamat menikmati perform dari Santri Jalanan Anjang Sono. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, semangat sekali ya teman-teman dari Kopi Mas Bro nih. Wah, istimewa. Kalau katanya Gus Vicky nih istimewa. Istimencrit. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng sama Gus Vicky tentang Gus Vicky itu seperti apa, terus latar belakangnya seperti apa, terus dulu pernah bermain di dunia musik rock itu seperti apa. Setelah ini kita bakal nonton bareng perform dari Santri Jalanan Anjang Sono. Subhanallah, tepuk tangan yang meriah. Yang di belakang belum tepuk tangan yang di belakang. Yang belakang Ya. Mbak Siti. Yang Mbak cantik itu belum. Nah, sebelum kita nonton performanya Santri Jalanan Anjang Sono, ini seperti kata pepatah adanya itu ya, tak kenal maka tak sayang. Wah, barangkali bisa sayang gitu. Mungkin kita bakal kenalan dulu dari anggota-anggotanya Santri Jalanan Anjang Sono itu ada siapa saja. Monggo dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Nggih, perkenalkan nama saya kalau teman-teman di Malang manggilnya Boim atau Bune Rutsi. Salam kenal. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya biasa dipanggil Unyep atau kebalikan dari penyu. Saya pikir gitu aja. Selanjutnya. Oke, kalau saya Dodik Mahaba 313. Oh, bukan ya. Dodik Mahaba aja. Pria penuh dengan YouTube-nya rasa Dodik cinta, Mahaba ya. 313 ya. 313. Rasa cinta, Rasa Mahaba ya cinta, katanya ya. Kebetulan saya solois, saya bergabung di Santri Jalanan Anjang Sono untuk ya sesuai dengan tujuan kita menyenangkan setiap orang dengan segala kemampuan yang kita miliki. Insya Allah dengan lillah tanpa lelah, tapi kita bisa membuat bunga ya gitu. Amin amin. Amin. itu tadi anggota dari Santri Jalanan Anjang Sono. Sebenarnya kurang satu ini Mas. Iya. Oh iya, kurang berhubung Mas. beliaunya lagi tour ya. Salah satu yang kurang ini adalah Mas Ocep Rock. Ya, Mas Ocep Rock ini sekarang bergabung di Duo Ethnic Holic. Duo Ethnic Holic. Nggih. Mantan drummernya The Cross dulu. Wah, kayak bene yo. Rel juga. Melalang Buana gitu. Melanglang Buana. Untuk informasi dari teman-teman, Santri Jalanan Anjang Sono ini gabungan dari banyak personil-personil musik. Ngoten nggih. Mas Boim niki Mas Bonarudzi ini termasuk rapper nggih. Termasuk rapper di Solo ya, single ya. Nah, rapper apa? Rapper Syar'i, subhanallah. Nge-rap pakai sarung. Weh. Terus dari Mas Unyep sendiri ini termasuk gitaris Syar'i juga. Wah, subhanallah. biar balance. Nah, itu tadi latar belakang dari Santri Jalanan Anjang Sono. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton bersama-sama performa dari Santri Jalanan Anjang Sono. Silakan. Malam ini aku senang bersama kamu. Kaulah rindu yang aku tunggu. Aku
Aku terbawa suasana bersamamu saat kau tatap mataku. Aku tak siap terluka. Tuhan, aku bisa apa saat ku menginginkan Dia. Tuhan, bila memang Dia yang tertulis untuk menjadi milikku, dekatkanlah. Namun bila bukan untuk aku, Tuhan, bahagiakan aku. Apa memang aku mungkin yang terlalu muda menyediakan hati untukmu? Seharusnya aku tak terbawa hatiku. Kita sedang terbuai dan saling menahan rasa. Tuhan, aku bisa apa saat ku menginginkan Dia. Tuhan, bila memang Dia yang tertulis untuk menjadi milikku, dekatkanlah. Namun bila bukan untuk aku, Tuhan, berikan gantinya. Aku mungkin ingin nampak biasa di hadapanmu, walau sebenarnya aku tak biasa. Tuhan, aku bisa apa saat ku menginginkan Dia. Tuhan, aku bisa apa saat aku menginginkanmu. Tuhan, aku bisa apa saat ku menginginkan Dia. Tuhan, bila memang Dia yang tertulis untuk menjadi milikku. Tuhan, aku bisa apa? Tuhan, aku
kepada Sang Maha Pemberi. Hei ya, nimbanya sedekah, hidup lebih mudah, tercurahkan rahmat dan berkah Sang Maha Pemurah. Coba sempatkan sejenak keluar dari rumah, coba lihat apa yang ada di sekitar kita. Realita keseimbangan hidup yang ada, Allah ciptakan berpasangan satu dan lainnya. Ada yang kaya juga ada yang sedang sehat juga yang lagi sakit. Siang, susah, senang, Allahu Akbar atas keseimbangan. Hei ya, indahnya berbagi, indahnya memberi, sebagai tanda syukur kepada Sang Maha Pemberi. Hei ya, nikmatnya sedekah, hidup lebih mudah, tercurahkan rahmat dan berkah Sang Maha Pemurah. Dengan sedekah tercipta keakraban bersaudara, tercipta suasana sejuk di antara kita, bagaikan embun pagi yang menyirami hati. Ciptakan insan mulia, ajarkan rasa peduli, memadamkan usia, redakan amarah, hindarkan bala musibah dan juga bencana, penawar penyakit, pengobar dosa, sucikan jiwa. Semoga kita istiqomah mengamalkannya. Hei ya, indahnya berbagi, indahnya memberi, sebagai tanda syukur kepada Sang Maha Pemberi. Hei ya, indahnya sedekah, hidup lebih mudah, tercurahkan rahmat dan berkah Sang Maha Pemurah. Tak perlu tunggu kaya, tak perlu lama-lama, berbagi memberi janganlah ditunda-tunda. Saat sedang lapang atau sedang susah, berbagi memberi bikin semua happy. Yeah, santri jalanan, yo. One, check. Hei ya, indahnya berbagi, indahnya memberi, sebagai tanda syukur kepada Sang Maha Pemberi. Hei ya, nikmatnya sedekah, hidup lebih mudah, tercurahkan rahmat dan berkah Sang Maha Pemurah. Hei ya, indahnya berbagi, indahnya memberi, sebagai tanda syukur kepada Sang Maha Pemberi. Hei ya, nikmatnya sedekah, hidup lebih mudah, tercurahkan rahmat dan berkah Sang Maha Pemurah. Yeah. Alright. Subhanallah, tepuk tangan yang meriah buat santri jalanan Anjang Sono. Ini tadi kita udah nonton performa dari santri jalanan Anjang Sono. Nah, fun fact ya. Fun fact, ternyata lagu-lagunya santri jalanan Anjang Sono ini nggak sebatas lagu ternyata. Wah, ada filosofi tersendiri di dalamnya gitu. Ada makna tersendiri. Nah, itu. Nah, mungkin setelah tadi kita mendengarkan menonton performa dari santri jalanan Anjang Sono, setelah ini ada sedikit penjelasan dari dua lagu itu yang akan disampaikan oleh Gus Vicky. Subhanallah. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo Gus. Kayak di masjid ya Marian ya. Insyaallah. Sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi sedikit cerita ya. Kenapa Allah memberikan amanah kepada saya Al-Fakir ini untuk mengawal dulur-dulur saya ini untuk memberikan sumbangsihnya kepada umat Rasulullah ya, untuk menghibur mereka. Salah satunya adalah dari tembang-tembang mereka yang penuh pesan dalam. Salah satunya adalah single dari Al-Ustadz Dodi Mahabbah ya. Karena beliau dilahirkan dengan nama Mahabbah, maka membangun dan membentuk
banyak filosofi tentang apa itu rasa cinta, ya. Demikian juga lagu dari Taba, Tuhan Aku Bisa Apa. Begitu sekali saya mendengar lagu ini, yang langsung nyantol di hati itu adalah puncak tauhid. Karena Tuhan Aku Bisa Apa. Intinya manusia pancen gak iso opo, gak bisa apa-apa intinya. Jadi saya akhirnya teringat pada sebuah doa yang paling dahsyat, yaitu Sayyidul Istighfar. Ma istata'tu. Jadi begitu menghambanya Nabi Muhammad saat berdoa dalam redaksi Sayyidul Istighfar itu, beliau benar-benar menghamba. La ilaha illa anta. Boten wonten sesembahan saklintune panjenengan ya Allah. Wa ana abduka, saya hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. Jadi yang perlu digarisbawahi ini adalah saya tidak bisa apa-apa. Itu inti poin setelah sekali saya mendengarkan lagu ini, langsung berbesmili, dari air mata saya ini gak kuat menahan tangis. Karena begitu tawakalnya lagu ini. Jadi meskipun sebuah jeritan hati dari Mas Dodi Mahabbah ini ingin menyampaikan rasa rindunya kepada seseorang, yang pada ujungnya beliau menyerahkan kepada Sang Khalik, Tuhan Aku Bisa Apa. Dan itu kita relatekan juga dalam sebuah khususiyah ibadah kita, yaitu istikharah. Kita mohon petunjuk yang terbaik. Di ujungnya tadi apa reference? Apabila yang tertulis milikku, dekatkanlah. Kalau memang tertulis dekatkanlah. Kalau memang jauhkanlah ya. Dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Jadi inilah inti dari istikharah. Tawakal kita, tauhid, puncak dari tauhidan. Inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratika. Ya Allah, aku berserah, mohon petunjuk kepadamu tentang semua pengetahuanmu dan qudratika, dan semua ketetapanmu. Lek wis pasrah kaya ngono wis, kita itu hamba ya wis gak iso apa-apa. Jadi kita hanya memohon yang terbaik sama Allah. Jadi ojo ndikte Gusti Allah, ya. Manusia itu hanya untuk berikhtiar saja kita. Dilahirkan di dunia hanya untuk berikhtiar. Semuanya sudah disiapkan. Ojo kaken proposal jadi Ustadz Unyep, ojo kaken proposal. Makanya kalau saya terus terang berdoa dengan dulur-dulur ini gak sing towo-towo, gak sing ake-ake, intinya mohon ampun, ya, mohon yang terbaik dengan membaca sholawat, itu aja. Karena kita panggone dosa. Jadi wis menungso intine wis pendosa, ya. Apapun yang kita batin, apa yang kita rasakan, apa yang kita prasangkakan, apa yang kita ucap, apa yang kita lihat, apa yang kita hirup, apa yang kita dengarkan, didiake ake-ake ngandung dosa. Jadi kita berserah dan mohon petunjuk yang terbaik sama Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik, the best organizer, ya. Yudabbirul amr. Jadi Allah itu maha terbaik skenarionya. Wis ojo khawatir, ya. Kalau kita berpasrah, kalau kita berserah diri kepada Allah, apapun yang terbaik bagi Allah, bukan bagi kita, Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Dan itulah puncak syukur juga sebenarnya. Apabila kita diberikan yang tidak sesuai dengan keinginan kita sebenarnya, kita sudah berserah, oh ini adalah yang terbaik bagi Allah. Ya sudah, itu inti dari puncak syukur dan puncak tauhid sebenarnya. Dan kita relate-kan pada Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi inti dari lagu ini begitu dalam tauhidnya. Maka ini adalah sebuah pesan yang penting bagi kita untuk ojo kaken proposal di urip iki. Mohonlah ampun yang sebanyak-banyaknya, karena dosa kita itu tidak bisa terhitung. Gak iso ada yang ngitung. Bahkan kita bandingkan dosa kita dengan rahmat Allah, wis gak nutut, ya.
Rahmat Allah setiap kita bangun, setiap gerak-gerik kita itu rahmat Allah semuanya. Makanya wajib kita bersyukur. Ini adalah puncak tauhid dan puncak syukur yang sebenarnya. Kita sambungkan dengan lagu juga dari Ustadz Bonerudzi ya, Ustadz Boim. Indahnya berbagi nggih. Itu adalah juga puncak syukur. Ya inilah yang tertulis dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Bagi mereka yang selalu menafkahkan hartanya di saat dia itu senang maupun susah. Tapi seiling berbagi ambek dulure ambek liyane. Nah, ini adalah puncak syukur. La in syakartum la azidannakum. Lek awakmu akeh bersyukur, akan aku tambah nikmatmu. Jadi aja khawatir, sedekah sekecil apapun itu bentuknya, bukan hanya sekedar materi, berupa ilmu sekalipun. Tadi seperti teman-teman ada Ustadz Zamroni tadi yang ngajar ngaji di sana ya. Meskipun yang diajar itu wis jenggoten kabeh. Tapi itulah yang akan menjadi, ya itulah sedekah. Sedekah itu adalah yang akan menjadi saksi. Yang akan menjadi saksi kita hingga nanti hari kiamat. Dan terus menerus itu akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Karena tidak akan terputus, kan ada 3. Idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam akan terputus semua amal ibadahnya kecuali hanya 3. Sodakotin jariyatin. Ya. Sodakoh itu bisa dalam bentuk apa saja. Nah, dijelaskan pada redaksi yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmu yang bermanfaat, au waladin saleh yad'ulah. Jadi inilah puncak dari rasa syukur kita. Bentuk apa iki lek ngarani? Care kita ya terhadap sesama. Jadi enggak hanya bentuk dalam materi saja, tapi ilmu itu akan menjadi saksi kita nanti di hari akhir ya. Jadi intinya dari lagu-lagu saudara-saudara kita di Santri Jalanan Anjang Sono ini Masya Allah ya. Makanya begitu saya diamanai oleh Allah untuk mengawal perjalanan mereka dari panggung ke panggung, setiap saat air mata selalu menetes. Makanya saya berpesan pada teman-teman, inilah adalah bentuk sedekah kita, jariah kita untuk menghibur umat Rasulullah. Makanya kita kembalikan pada niat kita. Kita jalan lillah. Alhamdulillah selama ini kita tur, kita nggak mengeluarkan sepeser pun dari kantong kita. Malah dari hamba-hamba Allah ya yang ikut membantu kita. Karena kita niatkan dengan lillah, akhirnya jalan kita dipermudah oleh Allah. Seperti halnya panjenengan yang sudah membantu syiar kita dari dulur-dulur mewah ini ya. Apa mewah singkatannya? Metal dakwah, subhanallah, metal dakwah. Iya, dan satunya juga salah satu kafe terbaru dan hits di Kota Malang saat ini, Warung Kopi Mas Bro. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Erung. Alhamdulillah. Jadi inilah inti dari bersyukur, ya. Kita bertemu dengan saudara baru. Subhanallah, itu tadi sedikit makna dari penjelasan lagunya Mas Dodi, Tuhan Aku Bisa Apa, kali indahnya berbagi. Nah, kalau misalnya masih pengen menikmati lagunya Mas Dodi, bisa dicek di YouTube. Di YouTube, ada di Spotify. Ada di Spotify juga ternyata. Dodi itu Mahabah 313. 313. Di seluruh itu platform sudah ada. Singkatnya Tabah atau penuh Tuhan Aku Bisa Apa? Tuhan Aku Bisa Apa? Ya disingkat Tabah gitu. Hasilnya itu Tabah pakai H. Tabah pakai H. Tuhan Aku Bisa Apa? Ada aneh. Tadi pagi aku sempat iki Mas, apa ngrungokno YouTube-nya Mas apa? Mas Dodi yang judulnya apa ya? Lali aku. Dengan zikrullah. Saat kau ingin menyerah. Nah, yang itu baru ya. Aku ngefans pol itu, enak itu kan. Itu juga dalam itu. Tapi kalau dilihat fun fact-nya kayak suaranya Mas Dodi ini 11-12 suaranya Charlie ya. Charlie ST12. Dan untuk
CD dan kaset masih bisa didapatkan di toko bangunan terdekat. Ya? Masih banyak ya. Apotik. Oh apotek. Nanti bonus yodium itu lah ya. Obat merah. Ini paracetamol. Jangan lupa di subscribe dong. Wah, iya. Like and comment. Nyelip-nyelip dikit ya. IG-nya jangan lupa di follow DODIQ Mahabbah. Insyaallah ya. DODIQ 9 masyaallah nggih. Itu tadi. Nah, setelah tadi kita udah dengerin perform dari Santri Jalanan Anjang Sono, tadi juga udah dengerin penjelasan dari Gus Vicky. Nah, tadi sebelum kita mulai perform ini dari teman-teman SJA ini mau men-challenge dirinya sendiri. Monggo dari audiens ya dari yang audiens. Nah, challenge-nya seperti challenge. ini nanti dari teman-teman audiens bisa men-challenge teman-teman santri Jalanan Anjang Sono dengan cara buka aplikasi Al-Qur'an, cari ayat random, nanti disampaikan langsung dijadikan lagu sama Mas Dodi. Jadi jangan lagu. Monggo, barangkali siapa rancang-rancang ada yang mau buka. Biasanya kalau dari Mbak itu lebih semangat tuh. Wah. Mulai. Wa kullu fi falakin yasbahu. Ya napa Ustaz Dodi? Semua ada yang mengatur di jagat raya ini, bahkan langit pun berputar di porosnya. Kita hanya manusia yang tak pernah mengerti. Dan aku pun dan kamu pun, semua ini bukan siapa-siapa. Kamu juga bukan siapa-siapa. Semua hina, tak perlu kau menyombongkan dirimu yang secuil ini, karena kita bukan siapa-siapa. Stoyo pangeran gitu. Gak berani saya. Ini salah. Stoyo pangeran ini. Ternyata habis dari Warkop Mas Bro, Mas Dodi punya single baru. Tentang wakul. Asli lali aku. Dan hanya satu kali ingatan itu tadi. Kalau diulangi lagi nggak diinget, nggak tahu. Cuma gitu aja. Enten kok rekamannya? Iya. Iya. Ada, aman. Ada lagi mungkin yang mau insya Allah. Men-challenge. Mas Nasulasa Warubaa.
Yang ku punya hanyalah iman. Ku tak inginkan yang lainnya. Yang ku butuhkan hanya sebuah nasihat. Demi masa sesungguhnya aku ini manusia yang merugi. Kita butuh untuk diingatkan, dan kita butuh saling mengingatkan agar tak terjebak dalam kemunafikan. Demi masa sesungguhnya aku merugi. Sungguh kita harus butuh diingatkan dan saling mengingatkan. Yang ku punya iman. Korte Januang. Ampun ki. Yes. Aman. Aman Mas. Kayaknya saya mohon izin ada lirik yang relate sama lagunya Mas Dodi sama pertanyaan Pak Azam kayak sing ku ya Shalala ya. Cek. Yo yo yo. Bisa apa relate? Cek one. Waktu cepat berlalu, tak merasa menunggu. 40 usiaku dalam hidupku, perjalananku masih banyak harus tuntaskan satu persatu. Itu pun aku butuh waktu. Ku butuh ilmu temaniku, berharap sabar dan ridho sikapi ikhlas. Yo, ketetapanmu nikmat dan ujian berjalan beriringan. Selama ada nafas tak sedetik kan terlepas dari perkara-perkara yang sudah ditetapkan dan semua yang akan dan telah digariskan. Disitulah kita kawan ditakdirkan, cari ilmu guys yang untuk masa depan. Akankah cuma ini dunia yang kita tujukan, ataukah akhirat yang kekal sebagai tujuan? Semoga kita Saya kali Masih rap yo. Kita butuh diingatkan Yo dan saling mengingatkan. yeah. Kita butuh untuk diingatkan dan saling mengingatkan. Yo. Di dalam perjalanan menuju ketaatan, siapkan pasang badan, akan datang ujian yang datang tiba-tiba. Apa jadinya jika tak siaga kita hadapi, jalani. Jika giliran kita tiba tak bisa dihindari, bahkan dengan berlari pun akan menghampiri. Aku manusia biasa, makhluk yang lemah, banyak tingkah,
penuh dosa, tapi tekadku besar untuk berubah lebih baik, bukan terus bangkit naik. Hendaki hamba menjadi manusia yang baik, berilah kekuatan, jagalah kami dalam iman di setiap perjalanan. Kau yang miliki rahasia di balik rahasia, dalam setiap nafas zikir kita, semoga kita begitu adanya. Kita butuh untuk diingatkan dan saling mengingatkan. One more. Kita butuh untuk diingatkan dan saling mengingatkan. Semua sepakat bahwa kejadian tak ada kebetulan, sudah digariskan, takdirkan, mainkan skenario layaknya video. Sungguh dunia bagi kita adalah prodeo. Kami santri jalanan, bangun dari kubangan, penuh dengan kotoran, coba bersihkan badan. Kami datang dengan satu tujuan, Taibuna ilallah, kami bertobat padamu ya Allah. Pentingnya sama-sama saling kuatkan dan ingatkan, ada rahasia tak tahu sampai kapan nafas dihentikan. Lahir berurutan, random dipulangkan, nunggu antrian, bekal kita siapkan. Kita duduk rapatkan barisan, cari bekal jalan banyak setelah kita dibangkitkan. Semoga di tempat indah yang kekal kita dikumpulkan bersama Rasulullah, penghulu seluruh alam ya. Semua ini akan lenyap dan tak berbekas. Semua ini akan kembali kepadanya. Semoga kita bisa menjadi insan yang paling mulia, diberikan keutuhan yang paling sejati. Amin. Yo, much love. Mewah, santri jalanan Anjang Sono, Mas Bro, make some noise. Yo.